Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Muhammad Hasan Basri dari kelas 2 SMA Terpadu. Nah, di sini saya ingin mengerjakan soal ekonomi yang tugas kedua. Nah, yang nomor 1 soalnya itu diketahui fungsi dengan adalah S sama dengan 50 plus koma di 25Y angka 025 memberikan makna. Nah, di sini yang nomor A itu berbunyi bila pendapatan Rp 2000 sebanyak Rp 500.000 akan ditabung. Nah, yang berbunyi B yaitu bila pendapatan bertambah Rp 1000 sebanyak Rp 250.000 digunakan untuk menambah konsumsi. Yang C yaitu tabungan minimal sebanyak 25% dari pendapatannya. Yang D yaitu kurva tabungan adalah 0,25. Ekonomi sebesar 50. Yang nomor E, yang E. Jadi pembahasannya langsung biar langsung jelas, yaitu kemiringan kurva tabung adalah 0,25. Nah, jadi jawabannya itu D. Nah, langsung soal kedua. Yang soal kedua yaitu berbunyi bila diketahui fungsi tabungan S, min 800 plus 0,25Y. Pemerintah menambah pengeluaran dalam APBN sebesar Rp 200 miliar dan mengurangi pajak juga sebesar Rp 200 miliar. Maka pendapatan masyarakat gimana sih? Nah, langsung A tetap tidak berubah. Yang B berkurang Rp 200 miliar. Yang C yaitu meningkat Rp 200 miliar. Yang D meningkat Rp 800 miliar. Yang E yaitu meningkat Rp 1, triliun. Pembahasannya yaitu meningkat Rp 1,4 triliun. Nah, jadi jawabannya itu E. Langsung ke nomor 3. Yang nomor 3 itu berbunyi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh UNDP dapat diklasifikasikan sebuah negara maju, negara sedang berkembang, untuk negara terbelakang. Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah, yaitu yang A itu pendapatan real per kapita, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan. Yang B, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpanan pendapatan dan tingkat kesehatan. Yang C, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan tingkat kemakmuran. Yang D, tingkat harapan hidup, tingkat nilai kurut dan pendapatan real per kapita. Yang E, tingkat harapan hidup, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Nah, jadi pembahasannya di sini yaitu tingkat harapan hidup, tingkat nilai kurut dan pendapatan real per kapita. Nah, di sini yang sama bunyinya dengan pembahasannya di sini yaitu D. Nah, jadi jawabannya itu D. Lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 yang itu berbunyi soalnya tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK dapat dirumuskan sebagai yang A, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas atau jumlah angkatan kerja kali 100%. Yaitu yang B, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas kali 100%. Yang C, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk dikali 100% juga. Yang D, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja dikali 100% juga. Yang E, jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja dikali 100% juga. Jadi pembahasannya itu jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dikali 100%. Nah, itu. Nah, sekarang lanjut ke nomor 5.
Berikut ini tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan kena pajak. Nah, di sini langsung bahas saja, yaitu yang A itu di bawah Rp 50 juta tidak dikenakan pajak. B dikenakan Rp 50 juta SD Rp 200 juta persen. Yang C di atas 50 juta dan Rp 25 juta 10%. Yang dia itu di atas Rp 200 juta SD Rp 500 juta 20%. Yang E di atas Rp 500 juta 30%. Nah, jadi pembahasannya yang lebih detail yaitu di atas Rp yaitu 50 juta dan 30%. Nah, jadi jawabannya yaitu E. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Lanjut ke nomor 6. Berikut ini adalah benar berkaitan dengan produk domestik bruto. Apakah tahu produk domestik bruto? PDB, bisa disingkat PDB di Indonesia kecuali, nah ini yang mengecualikan apakah yang ini masukkan domestik bruto apa bukan gitu. Nah, sungguh saja yaitu PDB real dihitung berdasarkan harga kostan. Yang B yaitu PDB merupakan perjumlahan dari produk domestik regional bruto, bisa disingkat PDRB. 34 provinsi. Nilai PDB real lebih besar dari produk nasional bruto PNB, bisa disingkat PNB. 34 provinsi. PDB real nilainya lebih kecil dari PDB nominal. Yang E, bila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor akan meningkatkan PDB. Nah, jadi pembahasannya di sini, bila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor akan meningkatkan PDB. Nah, ini yang termasuk pengecualian yang bukan produk domestik bruto. Nah, jadi jawabannya itu E. Langsung saja yang ke nomor 7. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lain diperuntukkan bagi pembangunan yang bersifat umum dan dalam hal ini APBN mempunyai fungsi. Ya, yang A itu berbunyi stabilisasi, yang B alokasi, C efisiensi, yang D distribusi, yang E pemerataan. Nah, jadi pembahasannya di sini yaitu alokasi. Nah, jadi jawabannya itu alokasi. Yang nomor 8, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian dengan keuntungan dalam perbankan syariah dikenal sebagai yang A murabahah, yang B istisha, yang C musyarakah, yang D muarabah, yang E rah. Jadi pembahasannya itu mudarabah. Berarti jawabannya itu D muharabah. Langsung ke nomor 9 aja. Berikut ini tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam energi. Orang pribadi dalam energi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan kena pajak. Yang A itu di bawah Rp 50 juta dan dikenakan pajak. Yang B 50 juta dan SD 500 juta dan 100 juta dan di atas Rp 200 juta 500 juta 20%. Yang E di atas Rp 500 juta. Nah, jadi jawabannya itu penghasilannya itu E 50 juta 30%. Yang nomor 10,
Pada dasarnya indeks Lemaire digunakan untuk mengukur tingkat keoligopolian, yaitu berapa persen suatu perusahaan dalam besar oligopoli menguasai pangsa pasar. Yang B, adanya price leadership. Leadership itu pemimpin yang bisa menjaga gitu, yaitu berapa persen suatu perusahaan dalam pasar oligopoli menguasai sebagai besar pangsa pasar. Yang C, daya monopoli satu perusahaan industri, yaitu selisih antara total revenue dengan total cost. Yang D, daya monopoli suatu perusahaan industri, yaitu selisih antara marginal revenue dengan marginal cost. Yang E, daya monopoli suatu perusahaan industri, yaitu selisih antara marginal cost dengan harga. Jadi pembahasannya itu daya monopoli suatu perusahaan industri, yaitu selisih antara marginal cost dengan harga. Nah di sini yang berbunyi sama dengan pembahasan di sini, yaitu E. Jadi jawabannya itu E. Lanjut saja ke nomor 11. Bila fungsi konsumsi masyarakat Indonesia adalah C sama dengan 400 plus 0,75 YD, mengingat bahwa pendapatan per kapita masyarakat Jepang jauh lebih tinggi dari masyarakat Indonesia. Maka, ayo kita jelaskan bareng-bareng. Nah, ini yaitu A, marginal profit, yaitu konsum MPC, bisa disingkat MPC, yaitu masyarakat Jepang lebih besar dibandingkan MPC masyarakat Indonesia. Yang B, kurva konsumsi masyarakat Jepang lebih landai dibandingkan kurva konsumsi masyarakat Indonesia. Yang C, kurva pendapatan masyarakat lebih tegang dibandingkan kurva pendapatan masyarakat Indonesia. Yang D, kurva pendapatan masyarakat lebih landai dibandingkan kurva pendapatan masyarakat Indonesia. Yang E, kurva Lorenz masyarakat Jepang lebih mendekati garis diagonal dibandingkan kurva Lorenz masyarakat Indonesia. Nah, jadi pembahasan di sini biar lebih detail jawabannya, yaitu saya mau dijelaskan dengan baik. Kurva konsumsi masyarakat Jepang lebih landai dibandingkan kurva konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, di sini yang sama dengan pembahasan di kali ini, nah, yaitu B, kurva konsumsi masyarakat Jepang lebih landai dibandingkan kurva konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, ternyata itu Jepang itu lebih bagus ya kok ekonominya. Nah, kita langsung ke nomor 12, yang nomor terakhir, yaitu berbunyi, di area global ini suatu negara sebenarnya bisa hidup mandiri tanpa bersentuhan dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya apabila memiliki sumber daya alam dalam jumlah besar dan teknologi modern yang bernilai ekonomis tinggi. Sebab persentuhan dengan negara lain sebenarnya hanya akan menyebabkan pelaku bisnis dalam negeri dan dapat menikmati keuntungan maksimal dari kekayaan dalam negeri sendiri akibat kehadiran pelaku bisnis internasional yang ikut berebutan sumber daya alam. Nah, ternyata itu kalau kita kerjasama dengan negara-negara tetangga-tetangga kita itu ternyata itu pengen merebut kekayaan alam di Indonesia ini kan. Gak tahu juga sih, tapi kalau prediksi saya kayak gitu. Nah, langsung saja ke pembahasannya, itu globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Meskipun suatu negara memiliki
Untuk SDA dan teknologi modern yang bernilai ekonomis tinggi tetap akan bersentuhan dengan negara lain untuk maksimalkan keuntungan. Nah, di sini sama saja ingin ditutup. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon maaf. Langsung komen di komentar di bawah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.